Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhan, saya dari kelas 4 D4 LKA Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan sekarang saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya buat yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Boiler untuk Menghindari Kecelakaan Kerja. Langsung saja, pembahasan pertama yaitu tentang latar belakang dari makalah yang telah saya buat. Salah satu mesin yang banyak digunakan di industri untuk menunjang proses produksinya adalah boiler. Boiler merupakan mesin penghasil uap yang nantinya uap tersebut akan digunakan sebagai penggerak atau daya bagi seluruh alat di suatu pabrik. Dalam pengoperasian boiler dibutuhkan operator dan tenaga kerja yang harus tahu cara mengoperasikan boiler serta standar keselamatan dan kesehatan kerja di ruang boiler. Kecelakaan yang terjadi karena kesalahan manusia atau human error maupun kecelakaan karena kerusakan mesin boiler itu sendiri harus dihindari. Hal itu karena kecelakaan kerja dapat merugikan pihak perusahaan atau pabrik maupun pihak tenaga kerja. Adapun tujuan dan manfaat dari makalah yang telah saya buat, yang pertama yaitu mengetahui konsep dasar boiler, yang kedua mengetahui peraturan-peraturan keselamatan kesehatan kerja yang berhubungan dengan boiler, yang ketiga mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja di ruang boiler, dan yang terakhir dapat melakukan identifikasi kemungkinan risiko pada pengoperasian boiler. Sedangkan batasan masalah dalam makalah saya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang akan dibahas hanya mengenai K3 di ruang boiler, baik itu mengenai pengoperasian maupun pekerjaan-pekerjaan lain di ruang boiler. Selanjutnya itu konsep dasar boiler. Pada dasarnya, boiler merupakan alat yang berfungsi untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut biasanya akan digunakan sebagai penggerak atau untuk keperluan proses produksinya dalam suatu pabrik. Bagi perusahaan atau pabrik yang menggunakan boiler dalam proses produksinya, dan bagi tenaga kerja yang bekerja di ruang boiler, sangat penting untuk mengetahui peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta teori mengenai K3 yang berhubungan dengan boiler guna mencegah kecelakaan kerja. Nah, di sini ada 6 peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan boiler. Yang pertama, Undang-Undang UAP tahun 1930, yang kedua, Peraturan UAP tahun 1930, yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 1982 tentang bejana tekanan, yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat UAP, yang kelima, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 37 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, bejana tekanan dan tangki timbun. Dan yang keenam, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 38 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat tenaga dan produksi. Selain 6 peraturan ini, ada satu peraturan lagi yang sangat penting, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, ketika di ruang boiler merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan, karena mengingat dari resiko boiler yang bisa sangat fatal, yaitu berupa ledakan. Nah, salah satu usaha K3 di ruang boiler yang pertama yaitu pengamanan bagian-bagian boiler. Maksud dari pengamanan bagian-bagian boiler di sini yaitu setiap boiler itu memiliki beberapa komponen atau bagian-bagian yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, oleh sebab itu maka setiap tenaga kerja atau perusahaan yang menggunakan boiler harus melakukan pengamanan terhadap bagian-bagian atau komponen-komponen boiler tersebut yang membutuhkan perhatian khusus. Ada 4 bagian boiler yang membutuhkan perhatian khusus. Yang pertama yaitu economizer. Economizer perlu diamankan dari terbentuknya penguapan feed water di dalam pipa karena uap yang terjebak di dalamnya dapat menimbulkan water thermal shock dan dapat menimbulkan fluktuasi kontrol drum level. Yang kedua yaitu furnace. Furnace berhubungan dengan masalah tekanan uap, temperatur uap, dan temperatur ruang bakar yang sangat tinggi. Faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian adalah tekanan operasi boiler dan operasi boiler balance firing. Yang ketiga yaitu steam drum. Selama kondisi normal, operasi tekanan di drum, level drum, serta kualitas air harus selalu dikontrol. Dan yang keempat yaitu superheater. Superheater bersangkutan dengan kondisi temperatur uap dan pengaman temperatur metal. Pengamanan superheater diantaranya adalah mainstream temperatur harus selalu dikontrol, kondisi pembakaran harus balance firing atau diatur sesuai formasinya, thermocouple keluar superheater harus dimonitor, dan suhu gas yang masuk daerah superheater harus dibatasi selama startup sampai kondisi unit normal operasi. Usaha yang kedua mengenai K3 di ruang boiler yaitu dengan mengenakan alat perlindungan diri atau APD setiap berada di ruang boiler atau setiap memasuki ruang boiler. Yang pertama di sini ada safety helm. Tentunya di sini untuk melindungi kepala kita dari benturan ataupun benda yang jatuh yang akan mengenai kepala
tenaga kerja. Yang kedua ada safety boots. Di sini berfungsi untuk mencegah dari terpeleset atau menginjak komponen-komponen yang tajam. Terus yang ketiga ada earplugs. Di sini berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan. Dan yang keempat ini ada kacamata yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu atau daerah di ruangan boiler yang memiliki suhu yang cukup tinggi. Terus ada pakaian pelindung tentunya untuk melindungi tubuh kita dari api atau zat-zat kimia berbahaya. Dan yang terakhir yaitu ada respirator di sini untuk melindungi alat pernafasan kita dari debu ataupun zat-zat kimia berbahaya yang mungkin bisa terhirup oleh hidung. Nah, di sini ada data pendukung yang berupa tabel. Nah, data pada tabel ini menunjukkan ada beberapa kemungkinan risiko kerja di ruang boiler. Berdasarkan data pada tabel ini, dapat dilihat bahwa ada 9 jenis pekerjaan dalam pengoperasian boiler yang dapat menimbulkan beberapa kemungkinan risiko bagi tenaga kerja. Mulai dari yang ringan berupa cedera kecil hingga terkena ledakan yang bisa mengakibatkan korban terluka bakar bahkan meninggal dunia. Selanjutnya itu data pendukung yang kedua. Data pendukung yang kedua ini merupakan kasus ledakan boiler yang pernah terjadi di Indonesia. Berdasarkan data pada tabel di Indonesia sendiri sudah pernah terjadi ledakan boiler kurang lebih sebanyak 19 kasus yang menyebabkan tenaga kerja menjadi korban dan perusahaan atau pabrik mengalami kerugian yang cukup besar. Dari korban-korban tersebut ada yang hanya luka ringan, ada yang luka bakar berat, bahkan tidak sedikit juga ada yang meninggal. Berdasarkan kasus ledakan yang pernah terjadi di Indonesia ini, penyebab ledakan boiler bisa karena kegagalan kinerja mesin, kelalaian tugas, atau kelalaian petugas, maksudnya di sini, dan peralatan yang digunakan tidak standar industri. Oleh karena itu, standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang sangat mutlak dibutuhkan dalam dunia industri untuk menghindari kecelakaan kerja atau mengurangi risiko kecelakaan kerja. Peralatan yang digunakan harus berupa peralatan yang standar industri untuk mencegah kegagalan operasi mesin. Selain itu, APD yang lengkap dan standar juga sangat perlu untuk menghindari kecelakaan kerja atau meminimalkan risiko dari kecelakaan kerja yang terjadi. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil 4 kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar boiler. Boiler merupakan alat yang berfungsi untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut biasanya akan digunakan sebagai penggerak atau untuk keperluan proses produksi selanjutnya dalam suatu pabrik. Yang kedua, mengenai peraturan K3. Ada beberapa peraturan K3 yang berhubungan dengan boiler. Di antaranya ada yaitu Undang-Undang UAP tahun 1930, Peraturan UAP tahun 1930, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 1982, Permenaker Nomor 1 tahun 1988, Permenaker Nomor 37 tahun 2016, dan Permenaker Nomor 38 tahun 2016. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga yaitu tentang usaha yang dapat dilakukan untuk mendukung K3 di ruang boiler, yaitu antara lain perusahaan atau pabrik harus menggunakan komponen mesin boiler yang standar industri, melakukan pengecekan secara berkala atau monitoring terhadap bagian-bagian boiler yang membutuhkan perhatian khusus, serta mengenakan APD yang lengkap setiap kali berada di ruangan boiler. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu identifikasi kemungkinan risiko pada pengoperasian boiler dapat dilakukan dengan melakukan perincian kegiatan dalam pengoperasian boiler, kemudian menganalisa beberapa kemungkinan risiko dari setiap kegiatan tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai makalah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.